Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan tentunya hanya di channel kesayangan saya sendiri, Ma Angus. Angus. Ada yang beda untuk pembahasan kali ini. Ekstrim, mengerikan, dan bisa membuat orang stres bahkan bunuh diri. Apa itu? Terus tonton channel Ma Angus, jangan di skip karena nanti banyak info-info menarik serta trik-trik yang luar biasa, dan tentunya hanya di channel Ma Angus, satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Guys, kali ini saya akan membahas tema yang tidak biasa tapi sudah sangat meresahkan dan merugikan banyak orang. Yaitu melawan para rentenir penghisap darah rakyat yang berkedok pinjaman online atau pinjol. Tonton sampai selesai karena saya akan melawan pinjol dengan mendaftar menjadi nasabahnya. Tonton sampai selesai karena saya akan melawan pinjol dengan mendaftar langsung jadi nasabahnya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan klien yang terjerat pinjaman online. Penasaran dengan masalahnya, maka saya pun melakukan penelusuran ke berbagai sumber dan hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Klien saya hanya satu dari ribuan orang yang menderita karena teror paradisi pinjol yang sangat ganas dan di luar batas peri kemanusiaan. Tapi saya belum terlalu yakin. Bisa saja ini hanya dibesar-besarkan media atau orang-orang yang mungkin lebay dan memang ingin lari dari hutang. Nah, untuk bisa mengetahui dengan jelas, saya berani mengambil resiko mendaftar jadi nasabah pinjaman online. Diawali dengan pendaftaran pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Klik. Saya mengajukan pinjaman ke beberapa aplikasi. Dan benar saja, hanya beberapa menit uang langsung mengalir ke rekening saya. Syaratnya hanya dengan mengirimkan foto selfie, KTP, dan membiarkan mereka bisa mengakses daftar kontak di galeri HP saya. Berisiko memang, tapi demi sebuah data yang akurat, saya rela memberikan kontak yang berisi daftar nama-nama pejabat, teman-teman dosen, bahkan mahasiswa dan juga keluarga terdekat. Singkat cerita, sebelum jatuh tempo, mereka sudah menagih. Dan saya pun segera melunasinya ketika waktunya tiba. Selesai. Ini bukti-bukti pinjaman dan pelunasan yang sudah saya lakukan. Karena dana lain masih dalam perjalanan ke kantong saya dan sudah ada yang jatuh tempo dan saya masih dengan misi yang sama, saya pun meneruskan pinjaman ke pinjaman ilegal. Dan disinilah baru saya menemukan yang saya cari.
Saya memilih salah satu pinjol yang cukup mencurigakan karena tidak ada logo OJK di aplikasinya. Dengan prosedur yang masih sama, tapi yang terjadi kemudian sangat mengejutkan. Klik, dana langsung mengalir ke rekening. Selesai? Tidak. Guys, kalian tahu apa yang terjadi? Uang yang mengalir ke rekening saya bukan hanya dari aplikasi yang saya klik tadi, karena tiba-tiba saja beberapa aplikasi yang tidak saya kenal juga mentransfer uangnya, padahal saya tidak pernah mengajukan pinjaman ke mereka. Di sini saya menemukan satu hal. Data yang saya kirim ternyata dipakai oleh seluruh aplikasi ilegal dalam jaringan mereka. Tujuannya tentu saja untuk menjerat nasabah dalam pinjaman yang tidak akan bisa dikembalikan. Dan terpaksa nasabah hanya bisa membayar bunga dan perpanjangan waktu, dan jika ingin melunasi mereka akan mencharge denda sampai ratusan persen. Artinya Anda akan jadi nasabah seumur hidup dengan terus-menerus membayar bunga dan perpanjangan tenor. Beginilah modus mereka mencari uang. Terus, bagaimana kalau terlambat bayar? Jangankan terlambat, belum jatuh tempo saja mereka sudah mulai menagih. Dan saat jatuh tempo mulailah dikirimkan berbagai jenis penagihan dengan ancaman yang pasti akan membuat orang awam ketakutan. Mereka mengancam menyebar data, menagih ke kontak kita, mengirim DC lapangan, mencemarkan nama baik lewat media sosial, membentuk grup-grup WhatsApp yang terdiri dari kontak kita dengan alasan mengumpulkan sumbangan untuk melunasi hutang kita. Ini beberapa pesan ancaman yang saya terima dan respon saya terhadap mereka. Sampai hari ini saya masih menunggu apa lagi yang akan mereka lakukan. Dari hasil penelusuran saya ke para korban sebelumnya, ada yang bahkan sampai foto-foto mereka diedit jadi foto bugil dengan caption yang sangat-sangat kurang ajar. Menerima BO untuk bayar hutang. Saya menunggu apakah mereka juga akan melakukan hal yang sama. Semua akan saya kumpulkan sebagai barang bukti untuk laporan resmi ke pihak berwajib. Nah, teman-teman yang selama ini bersembunyi karena malu, takut, saya ajak bersama untuk melakukan perlawanan. Para iblis ini harus kita hancurkan. Mereka harus membayar semua kerusakan yang mereka lakukan. Benar bahwa sudah ada ribuan pinjol ilegal yang digrebek dan ditutup pihak berwajib. Tapi mereka muncul lagi dengan nama baru dengan modus yang sama. Satu-satunya hal yang bisa menghancurkan mereka adalah semua nasabah harus bersatu melakukan gugatan class action dengan mengumpulkan semua bukti dan tentu saja menghentikan pembayaran terhadap para pinjol ilegal ini biar mereka semua bangkrut.
Tidak usah khawatir, karena pemerintah sendiri yang menganjurkan hal ini. Oke guys, begitu dulu kisah perlawanan saya terhadap pinjaman online atau pinjol ilegal. Dan kisah ini masih akan terus bersambung, karena sampai dengan video ini saya upload, saya masih terus mengumpulkan bukti-bukti kejahatan mereka. Bagi teman-teman, saudara yang mungkin pernah atau terjerat pinjaman online, pinjol ilegal, silakan laporkan di kolom komentar. Yang ingin mendapatkan pendampingan, silakan japri ke nomor handphone di deskripsi ini. Ayo, mari sama-sama kita menghancurkan setan-setan rentenir berkedok pinjaman online.